Halo, saya Risnawati Pandiangan dan kedua rekan saya yaitu Melania Revincia Putri Wulandari dan Kurnia Alfa Alfianita akan menjelaskan mengenai materi ring. Yang pertama kita akan lihat yaitu himpunan bilangan bulat dikenakan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Nah, dengan ilustrasi yaitu terdapat sebuah semesta. Semesta ini merupakan himpunan bilangan bulat di mana terdapat operasi perkalian dan juga operasi perkalian dan juga operasi penjumlahan. Nah, kita lihat yang pertama. Terdapat operasi penjumlahan di mana himpunan bilangan bulat dikenakan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Yang kedua, terdapat operasi perkalian, yaitu bilangan bulat dikenakan operasi perkalian merupakan semigrup, di mana yaitu yang pertama bersifat tertutup. Untuk setiap n, m elemen bilangan bulat, di mana n kali m elemen bilangan bulat. Yang kedua bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap n, m, r anggota bilangan bulat, di mana n kali m kali r sama dengan n dalam kurung m kali r. Yang ketiga yaitu terdapat operasi penjumlahan dan perkalian, yaitu akan bersifat distributif kanan, di mana untuk setiap m, n elemen bilangan bulat, di mana m dikali dalam kurung n tambah r sama dengan mn ditambah mr. Yang kedua, distributif kiri, yaitu untuk setiap m, n, r elemen bilangan bulat, dalam kurung m tambah n dikali r sama dengan mr ditambah nr. Berikutnya kita lihat, terdapat sebuah semesta. Semesta ini merupakan himpunan bilangan real, di mana di dalamnya terdapat operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, kita lihat, R disebut ring terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian jika yang pertama, terdapat operasi penjumlahan di mana R, operasi penjumlahan sama dengan atau adalah grup abelian. Yang kedua, terdapat operasi perkalian di mana R, operasi perkalian merupakan semigrup, di mana yaitu bersifat tertutup untuk setiap R, S elemen real, di mana R, S elemen real. Yang kedua, bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap R, S, T elemen real, di mana R kali S dalam kurung dikali T sama dengan R dikali S kali T. Yang ketiga yaitu terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, akan terdapat dua, yaitu distribusi kanan untuk setiap R, S, T elemen real, di mana R dalam kurung S tambah T sama dengan RS tambah RT. Kemudian yaitu distribusi kiri untuk setiap R, S, T elemen real, dalam kurung R tambah S dikalikan T sama dengan RT ditambah ST. Berikutnya kita lihat contoh, yaitu yang pertama, bilangan bulat dikenakan operasi penjumlahan, operasi perkalian merupakan ring. Yang kedua, bilangan rasional dikenakan operasi penjumlahan, operasi perkalian merupakan ring. Yang ketiga, sebuah matriks M, N kali R dengan semesta merupakan himpunan bilangan real. Jika dikenakan operasi penjumlahan, operasi perkalian merupakan real. Yang keempat yaitu C, R, R adalah himpunan yang memetakan F, R ke R merupakan fungsi. Berikutnya kita akan lihat definisi dari kalkulus. Yang pertama yaitu F1 tambah F2 jika dan hanya jika
F1 tambah F2 X sama dengan F1X ditambah F2X. Kemudian F1 dikali F2 jika dan hanya jika F1 kali F2 X sama dengan F1X dikalikan F2X. Yang ketiga, F1 bundaran F2 jika dan hanya jika F1 bundaran F2X sama dengan F1 dalam kurung F2X. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan contoh berikut. C, R, R dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian apakah merupakan ring? Yang pertama, kita buktikan terlebih dahulu apakah C, R, R dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Yang pertama, bersifat tertutup. Diketahui bahwa setiap F, G elemen C, R, akan dibuktikan apakah F plus G elemen C, R, Bukti, ambil sebarang F, G elemen C, R, di mana F, G kontinu. F plus G jika dan hanya jika F plus Gx sama dengan Fx plus Gx, elemen C, R, Jadi terbukti bahwa C, R, dengan operasi penjumlahan dalam grup abelian bersifat tertutup. Lalu yang kedua bersifat asosiatif. Diketahui setiap F, G, H elemen C, R, akan dibuktikan bahwa apakah dalam kurung F plus G plus H sama dengan F plus dalam kurung G plus H. Bukti, ambil sebarang F, G, H elemen C, R, di mana F, G, H kontinu. Dalam kurung F plus G plus H, jika dan hanya jika, dalam kurung F plus G plus H X sama dengan dalam kurung F plus Gx plus Hx sama dengan dalam kurung Fx plus Gx plus Hx sama dengan Fx plus dalam kurung Gx plus Hx sama dengan Fx plus dalam kurung G plus Hx sama dengan dalam kurung F plus dalam kurung G plus Hx sama dengan F plus dalam kurung G plus H. Jadi terbukti bahwa C, R, dengan operasi penjumlahan dalam grup abelian bersifat asosiatif. Lalu yang ketiga memiliki elemen identitas. Diketahui ada 0 elemen C, R, dan setiap F elemen C, R, akan dibuktikan bahwa F plus I sama dengan I plus F sama dengan F. Ada 0x elemen C, R, yang merupakan fungsi kontinu. 0 plus F jika dan hanya jika 0 plus Fx sama dengan 0x plus Fx sama dengan 0 plus Fx sama dengan F. Jadi terbukti bahwa C, R, dengan operasi penjumlahan dalam grup abelian memiliki elemen identitas. Yang keempat memiliki elemen inverse. Diketahui setiap F elemen C, R, dan ada negatif F elemen C, R, akan dibuktikan bahwa F plus negatif F sama dengan negatif F plus F sama dengan 0. Bukti, ambil sebarang F elemen C, R, F plus G sama dengan 0 jika dan hanya jika F plus G X sama dengan 0x. Lalu kita uraikan F plus Gx-nya menjadi Fx plus Gx sama dengan 0x.
Lalu kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif fx. Diperoleh negatif fx plus gx sama dengan negatif fx plus 0x sama dengan gx sama dengan negatif fx. Jadi terbukti bahwa CR,R dengan operasi penjumlahan dalam grup abelian memiliki elemen inverse. Lalu yang terakhir, diketahui setiap F, G elemen CR,R. Akan dibuktikan apakah F plus G sama dengan G plus F. Bukti, ambil sebarang F, G elemen CR,R, di mana F, G kontinu. F plus G jika dan hanya jika F plus Gx sama dengan Fx plus Gx sama dengan Gx plus Fx sama dengan G plus F. Jadi terbukti bahwa CR,R dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Lalu berikutnya untuk mengetahui apakah dia ring, kita buktikan apakah CR,R dengan operasi perkalian merupakan semigrup. Yang pertama bersifat tertutup. Diketahui setiap F, G elemen CR,R akan dibuktikan apakah F dikali G elemen CR,R. Bukti, ambil sebarang F, G elemen CR,R, di mana F, G kontinu. F dikali G jika dan hanya jika F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx. Fx dikali Gx itu kontinu karena F, G kontinu. Maka F dikali G elemen CR,R. Jadi terbukti bahwa CR,R dengan operasi perkalian dalam semigrup bersifat tertutup. Lalu yang kedua bersifat asosiatif. Diketahui setiap F, G, H elemen CR,R akan dibuktikan apakah dalam kurung F dikali G dikali H sama dengan F dikali dalam kurung G dikali H. Bukti, ambil sebarang F, G, H elemen CR,R, di mana F, G, H kontinu. Dalam kurung F dikali G dikali H, jika dan hanya jika, dalam kurung F dikali G dikali Hx sama dengan dalam kurung F dikali Gx dikali Hx. Sama dengan dalam kurung Fx dikali Gx dikali Hx. Sama dengan Fx dikali dalam kurung Gx dikali Hx. Sama dengan F dikali G dikali H. Jadi terbukti bahwa CR,R dengan operasi perkalian dalam semigrup bersifat asosiatif. Lalu yang terakhir untuk membuktikan apakah dia bersifat ring, itu kita buktikan dia bersifat distributif. Yang pertama dari ruas kanan. Diketahui setiap F, G, H elemen CR,R akan dibuktikan bahwa F dikali dalam kurung G plus H sama dengan F dikali G plus F dikali H. Bukti, ambil sebarang F, G, H elemen CR,R, di mana F, G, H kontinu. F dikali dalam kurung G plus H, jika dan hanya jika dalam kurung F dikali dalam kurung G plus Hx, sama dengan Fx dikali dalam kurung G plus Hx, sama dengan Fx dikali dalam kurung Gx plus Hx, sama dengan kita kali masuk Fx dikali Gx, Fx ditambah Fx dikali Hx, maka diperoleh F dikali G sama dengan F dikali H. Jadi terbukti bahwa
C R, R dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dalam distribusi bersifat dari ruas kanan bersifat distributif. Lalu yang kedua dari ruas kiri. Dalam kurung F plus G dikali H, jika dan hanya jika dalam kurung F plus G dikali HX sama dengan dalam kurung F plus GX dikali HX sama dengan Fx ditambah Gx dikali Hx sama dengan Fi dikali masuk Fx dikali Hx ditambah Gx dikali Hx diperoleh F dikali H plus G dikali H. Jadi terbukti bahwa C, R, R dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dari ruas kiri bersifat distributif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa C, R, R dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian merupakan ring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang membandingkan aksioma yang ada pada rings dan ruang vektor. Yang pertama, suatu rings adalah himpunan dengan operasi biner, yaitu penjumlahan yang dilambangkan dengan A ditambah B dan perkalian yang dilambangkan dengan A dikali B atau AB. Sehingga untuk semua A, B, C merupakan elemen dari F. Nah, aksioma-aksioma yang ada pada rings itu yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian yang kedua, dalam kurung A ditambah B kemudian ditambahkan dengan C itu sama dengan A ditambahkan dalam kurung B ditambah C. Kemudian yang ketiga, ada identitas aditif 0, yang artinya ada elemen 0 di R, sehingga A ditambah 0 itu sama dengan A untuk semua A di R. Kemudian yang keempat, ada elemen inverse yaitu min A di R, sehingga A ditambahkan min A itu akan hasilnya 0. Kemudian yang kelima, itu dalam kurung A dikalikan B, kemudian dikalikan C, itu sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikalikan C. Kemudian yang keenam, A dikalikan dalam kurung B ditambah C, maka hasilnya A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Dan dalam kurung B ditambahkan C, kemudian dikalikan dengan A, itu sama dengan B dikalikan A ditambah C dikalikan A. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aksioma ruang vektor. V merupakan sebuah himpunan tak kosong di mana dua operasi didefinisikan dengan penjumlahan dan perkalian pada skalar. V disebut juga sebagai ruang vektor jika semua objek A, B, C dalam V dan semua skalar R dan S memenuhi. Nah, di sini ada 10 aksioma ruang vektor. Yang pertama, jika A ditambah B adalah objek-objek pada V, maka A ditambah B itu berada. Terus yang kedua, itu A ditambahkan B sama dengan B ditambahkan dengan A. Kemudian yang ketiga, itu dalam kurung A ditambahkan dengan B, kemudian ditambahkan dengan C, itu sama dengan A ditambahkan dalam kurung B ditambah C. Kemudian yang keempat, pada V terdapat suatu objek 0 yang disebut juga vektor 0 untuk V. Sehingga sedemikian rupa 0 ditambahkan dengan A atau sama dengan A ditambahkan dengan 0 itu akan hasilnya A. Yang kelima, untuk setiap A pada V terdapat suatu objek yaitu min A pada V. Min A disebut sebagai negatif dari A. Sedemikian rupa sehingga A ditambahkan dengan min A atau sama dengan min A ditambahkan dengan A, maka hasilnya adalah 0.
Kemudian yang keenam, jika R adalah skalar sembarang dan A adalah objek sembarang pada V, maka RA terdapat pada V. Kemudian yang ketujuh, R dikalikan dengan dalam kurung A ditambahkan dengan B sama dengan RA ditambahkan dengan RB. Kemudian yang kedelapan, dalam kurung R ditambahkan dengan S, kemudian dikalikan dengan A, maka hasilnya R dikalikan dengan A ditambah S dikalikan dengan A. Kemudian yang kesembilan, itu dalam kurung RS, kemudian dikalikan dengan A, itu sama dengan R dikalikan dengan dalam kurung S dikalikan dengan A. Kemudian yang ke-10, suatu identitas dikalikan dengan A itu sama dengan identitas suatu perkalian itu adalah 1. Maka 1 dikalikan A, maka hasilnya adalah A. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan aksioma pada rings dan ruang vektor adalah pada aksioma ruang vektor terdapat aksioma yang menyatakan yang pertama, A ditambah B itu merupakan elemen dari V atau vektor itu sendiri. Yang kedua, identitas dikalikan dengan A akan hasilnya dengan A. Kemudian yang ketiga, R dikalikan dengan A merupakan elemen dari F. Aksioma-aksioma di atas tidak terdapat pada aksioma dalam rings. Kemudian saya akan menjelaskan tentang persamaan aksioma pada rings dan ruang vektor. Nah, yang pertama itu persamaannya A ditambahkan dengan B itu sama dengan B ditambahkan dengan A. Kemudian yang kedua, dalam kurung A ditambahkan dengan B, kemudian ditambahkan dengan C itu sama dengan A ditambahkan dalam kurung B ditambah C. Kemudian yang ketiga, 0 ditambah A itu sama dengan A ditambah 0, maka hasilnya A. Kemudian yang keempat itu A ditambahkan dengan negatif A atau sama dengan negatif A ditambahkan dengan A, maka hasilnya 0. Yang kelima, A dalam kurung B dikalikan C sama dengan dalam kurung A dikalikan B kemudian dikalikan dengan C. Nah, yang keenam, yang terakhir, A dikalikan dalam kurung B ditambahkan dengan C itu sama dengan AB ditambah AC dan dalam kurung B ditambah C kemudian dikalikan dengan A, maka hasilnya BA ditambah dengan CA. Nah, itu persamaan aksioma rings dan ruang vektor. Sehingga kita tuh bisa melihat bahwa ada beberapa aksioma yang ada pada ruang vektor itu ada juga pada aksioma rings. Demikian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang sopan. Kami minta maaf. Selamat pagi.